misal saya menggunakan strike dulu ya. Nah ini castanet. Nah ini, jadi ujung ini menggunakan standar tipe A dan ini tipe A. Ini tipe B, ini juga tipe B. Masing-masing ujungnya itu menggunakan standar yang sama. Itu disebut dengan kabel tipe strike. Nah, sedangkan untuk yang cross, kalau yang cross itu yang ujung satunya menggunakan standar A, ujung satunya menggunakan standar B. Ya. Maka itu disebut dengan dengan jenis kabel cross. Fungsinya apa sih bedanya antara strike dan cross? Strike itu untuk menghubungkan antara perangkat yang berbeda. Misalnya antara PC dengan switch, PC dengan hub, ya. Nah, itu menggunakan kabel jenis strike. Tapi kalau yang sama, ini kan sama nih, PC sama laptop kan sama. Maka dia menggunakan jenis kabel cross. Ya. Karena sama-sama jenisnya. Nah, ini jadinya warnanya hijau. Cross. Berarti di sini standar A, di sini standar B. Nah, ini contoh tadi banyak. Terus bagaimana kalau ngecek apakah sudah bisa dibilang ini terkoneksi? Belum tentu. Ini sudah dihubungkan kabel. Tapi ini bisa nggak ngeping? Nah, ini bisa saya buka aplikasinya. Saya masuk ke desktop ya. Ini ada command prompt. Nah, sama ya tampilannya ya. Saya Windows. Nah, terus apa yang mau diping di sini? Kan di sini nggak ada IP-nya. Belum kita setting. Makanya belum bisa dipastikan itu bisa terkoneksi atau belum. Ya kalau ping IP 127 bisa jadi bisa ya. Kalau di secara realnya. Kalau di sini bisa nggak nih kalau di pakai tracer? Saya belum pernah nyoba nih kalau ping 127. Nah bisa ya. Cara simulasinya juga bisa nih. Berarti ini bisa nih melakukan. Oh berarti ini logikanya protokol TCP ini sudah bisa ada, sudah berfungsi. Tinggal bagaimana bisa terkoneksi dengan sini. Ya berarti kita setting IP address-nya di sini. Nah kalau di simulasi ini setting nih IP-nya. Saya masukkan IP, misalkan sama nih, kayak punya saya nih misalkan. Yang saya lihat tadi IP-nya misalkan ini ya. Nah ini saya copy, nah, saya paste di sini. Ini ya sama punya saya nih. Nah ini kan sama nih otomatis nih. Oke, ini sudah saya masukkan. Tapi bukan berarti ini bisa terkoneksi dengan laptop saya, karena ini simulasi, dia beda jaringan berarti termasuknya. Oke, ini saya close. Kemudian ini saya masukkan IP lagi di desktop. Masukkan di sini. Nah, ini nggak boleh sama nih. Nah, ini satu. Oke, close. Oke, saya kemudian melakukan ping. Ini kan dari si laptop sini ke sini ya. Berarti pakai sini ping. Kalau tadi pingnya ping 127, berarti sudah bisa ya. Ini. Dan ping berapa IP-nya ini? IP yang tadi. IP PC ini. Nah, sudah bisa. Ini berarti sudah bisa saling terkoneksi. Gitu. Berarti caranya bagaimana untuk menghubungkan antara dua PC? Colokan kabelnya. Kalau dua PC berarti kalian bikin kabel cross. Walaupun sekarang kabel strike itu ada beberapa perangkat yang dia bisa langsung terkoneksi, tapi itu tidak dianjurkan ya. Dianjurkan ya berarti sesuai dengan standarnya. Kalau antara PC satu dengan yang satu, dua PC, berarti menggunakan kabel cross ya. Kalau sudah kalian hubungkan, sudah saling berkedip-kedipan mata itu lampunya maksudnya, kalian tinggal setting IP address-nya. Bagaimana caranya? Ya kalian masuk ke, kalau di Windows di mana ya? Kalau di Windows di network, kemudian kalian buka ininya. Coba saya buka di sini bisa nggak nih? Sambil menunggu ya. Biar sekalian. Izinkan saya untuk membuka aplikasi satu lagi. Menunggu ya. Ya sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Ada?
ya, gimana Mas? Nih coba saya buka Windows 10. Saya lupa soalnya. Oh, Windowsnya lama. Oke. 10. Lambretta. Aduh. Ya, sambil menunggu giliran nanya gitu muncul nih. Nah, di sini di mana nih? Yuk muncul. Nah, di sini di bagian ini. Kebanyakan kalian pakai Windows 10 kan? Nah, ini. Di network ini kalian klik kanan properties. Mana properties? Open Network and Sharing Center. Nah, di sini ya. Kemudian di sini muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini. Di sini kan ada network nih. Ini private networknya. Private berarti IP-nya privat. Nah, di sini kan ada nih connection Ethernet, berarti dia menggunakan contohnya di sini kabel ini ya, pakai kabel UTP. Berarti ini bukan menggunakan koneksi wireless, tapi menggunakan koneksi kabel. Nah, ini dicek sini. Kalau sudah muncul seperti ini kalau kalian mau pakai ya, misalnya kalian mau menghubungkan laptop kalian dengan perangkat laptop yang lainnya dengan kabel, kalau sudah muncul seperti ini, diklik yang properties. Nah, properties, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Kalian pakai aja yang versi 4. Nah, ini versi 4, di double klik atau di properties nih, boleh di double klik, boleh di properties. Sama aja nih, kalau di properties munculnya seperti ini ya. Kalau di double klik juga munculnya seperti ini. Nah, terus di sini kok di sini tidak ada IP-nya? Nah, coba cek di sini. Ini saya ketik Windows R ya, Windows R. Maka muncul seperti ini nih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ketik cmd, enter, dan IP config /all, nanti muncul semua. Bedanya kalau /all sama yang tidak, bedanya kalau /all itu muncul semua, kalau yang tidak tuh seperti ini, yang tidak ada /all-nya ini. Nah, cukup sederhana. Berarti di laptop saya ini, di Windows 10 ini, IP address-nya nih 10.0.2.15. Ini menggunakan IP ini ya, versi 4 ya. Tapi kenapa di sini subnet masnya 255.255.255 ya? Karena walaupun saya IP versi 4, tapi dia dianggap sebagai IP versi versi 4. Walaupun di sini saya menggunakan IP kelas A, tadi koreksi ya. Di sini saya menggunakan kelas A, tapi di sini dianggap sebagai kelas C. Subnetnya subnet kelas C 255.255.255.0. Walaupun di sini IP-nya kelas A. Jadi nanti tidak terpakai lagi kelas A, kelas B, kelas C. Tergantung dari subnet masnya. Ya. Jadi di sini IP punya saya ini yang Windows 10, IP address-nya 10.0.2.15. Ini masuk dalam kategori kelas A. Tapi subnet masnya kelas C. Oleh sebab itu,
IP ini dianggap sebagai jaringan kelas C, sesuaikan dengan subnet masknya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini sudah terkoneksi, sudah sama, misal tadi punya saya IP-nya 192, 168, 224, 200. Nah, di sini harus sama. Berarti 192, 168, 224. Di sini contohnya misalkan 201. Maka sudah bisa terkoneksi. Nah, ini kenapa kok beda? Ini karena saya menggunakan subnet pengalamatan IP-nya dia ini ya, apa namanya tuh, DHCP ya. Jadi dia di set otomatis oleh jaringan tersebut. Nah, kalau laptop kalian biasanya ini kan otomatis nih. Saya yakin otomatis di sini. Kalian tethering pakai handphone kalian. Ketika kalian cek seperti ini, muncul di sini IP-nya. Tapi kok di sini tidak ada IP address di sini? Karena dia di set secara otomatis oleh provider handphone kalian. Oleh handphone kalian maksudnya. Nah, handphone kalian IP-nya berapa? Misal IP-nya 192.168.200.1. Maka untuk yang di sini ngikutin nantinya. Sesuai dengan yang di set sama si handphone kalian di hotspot kaliannya itu. Ya. Nah, ini bisa nggak dari sini ngeping keluar? Ini kan punya saya tadi IP-nya ini ya. Nih, 192, 168, 224, 200. Coba diping di sini. Ping 192.168.224.200 bisa nge-replay. Nah, berarti dari sini bisa bisa mengakses laptop punya saya tadi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi apakah dari saya bisa? Nah, coba. Ini IP-nya tadi 10 ya. Dari punya saya coba akses. Bisa nggak? Ping 10.0.2.15. Harusnya RTO. Oke, sambil nunggu. Ini kan 10.0.215. Oke, kita tunggu lama nih. Dan ini harusnya memang RTO ya, tidak berhasil karena dia sudah beda jaringan ya. Yang punya saya ini apa namanya, IP ini, yang ini IP ini. Loh, walaupun ini beda jaringan, kenapa kok yang dari sini dia bisa mengakses? Dalam jaringan itu ada istilah lagi di sini. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah NAT. Address Network Address Translation atau NAT. NAT itu yang menerjemahkan IP privat yang ini supaya dia bisa mengkoneksikan dirinya keluar. Gitu. Maka dianggap bahwa jaringan di lokal ini dianggap bahwa memiliki IP address yang sama seperti jaringan luar. Ini saya coba buka di sini Firefox ya. Chrome aja. Ini kalau Chrome di sini agak aneh soalnya. Wah, ini breaknya kapan ya? Semakin panas nih kayaknya nih. Biarinlah. myip.com. Coba di sini myip.com. Kalau tadi berapa tadi ya? Masih ada nggak? Coba disamakan.
ini sama nggak? Sama, kan sama. 182, 253, 111, sama. Artinya jaringan yang di dalam itu sama dengan jaringan yang keluar nanti. Itu fungsi dari NAT. Ya, di mana setting NAT-nya? Ini di sini. Ada istilah NAT bridge. Nah, NAT bridge. Jadi ini yang sering digunakan di dalam jaringan itu NAT dan bridge. Bridge itu sebagai penjembatan, berarti apa namanya? Sama-sama dari luar bisa mengkoneksi ke dalam, dari dalam bisa koneksi keluar. Karena dia penjembatan. Kalau NAT itu enggak, dari luar tidak bisa mengkoneksi ke dalam, tapi dari dalam bisa terkoneksi, tapi bisa mengkoneksikan keluar. Contohnya gini, dari sini, ini kan bisa ngeping Google nih. Ini saya ngeping IP-nya si Google. Ping www.google.com. Bisa nge-replay. Tapi dari Google tidak bisa ngeping ke sini. Seperti itu ya. Nah, sama juga di komputer ini. Sama. Ini nggak bisa nih, RTO. Karena ini ibaratnya laptop saya ini sebagai Google-nya, sebagai jaringan yang di luar, dan IP ini jaringan yang di dalam. Itu ya. Wah, semakin pusing nih kalian. Haus lah. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke topik berikutnya? Nah, loh kalian. Ada? Ada nggak? Sampai sini panas? Bingung, Pak. Lumayan, Mak. Lumayan. Yang lain? Ini kayaknya diem karena bingung nih, mau nanya apa gitu ya. Nah, nanti banyaklah materi yang bisa kalian baca ya. Iya Pak, bingung. Iya Pak, bingung Pak. Yang IP. Oke, kira-kira yang paling bingung yang mana nih? Yang IP Pak. Semuanya indah. Wah, semuanya. Saya tambah bingung nih. Semuanya Pak. Oke ya, nah nanti siang ada tugas buat kalian ya. Ada tugas buat kalian kait dengan materi ini. Ya. Karena inilah cikal bakal internet sebetulnya. Ya. Apa sih NAT itu? Apa sih IP address? Karena memang itulah dasar yang harus kalian pelajari sebetulnya. Jadi kita mah, wah enak nih sudah terkoneksi dengan internet. Main ini handphone, buka handphone bisa langsung buka Google, bisa langsung apa. Tapi ada nggak sih yang mendalami di dalamnya kok bisa kita terkoneksi? Ada hal apa sih kok kita bisa sekarang bisa menggunakan Google Meet dengan kalian yang saya tidak tahu tempat kalian di mana? Inilah koneksi-koneksi seperti ini. Jadi minimal ya kalian harus paham ini tentang jaringan komputernya, topologinya. Topologi oke lah nggak terlalu, tapi minimal pengalamatan IP address-nya. Kemudian di sini hal-hal yang memang berkaitan dengan jaringan dan internet, ada NAT, ada bridge ya. Kemudian nanti masuk ke server dan sebagainya. Oke ya. Yang berikutnya insya Allah nanti semoga nanti bisa ya, saya catat ini nanti saya kalian. Insya Allah kalau yang kalian menyimak dari tadi minimal ada sedikit mencatat-catat, kalau ingatlah. Dan di internet juga banyak materi ini. Oke ya. Bagi yang mau minum-minum dulu silahkan. Yang mau mengambil atau bikin minuman kopi biar tidak ngantuk karena saya ceramain, silahkan. Kita break 5 menit ya, sebentar buat kalian yang mau bikin kopi atau minum ya, monggo silahkan. Saya break sambil saya panggil nama kalian ya.
saya tak stop share-nya dulu. Tadi yang belum, sambil yang sudah dipanggil boleh kalian bikin minum dulu, silahkan. Yang berikutnya yang belum saya panggil di sini ada Ajeng Aurelia. Mbak Ajeng. Mana Mbak Ajeng? Baik-baik saja kah di situ? Hadir, Pak. Ya. Hadir ya. Oke, Mbak Ajeng. Sudah ngantuk belum nih Mbak Ajeng? Panas ya? Sebentar Mbak Ajeng. Yang Mbak Ajeng pahami dari IP address itu apa Mbak? Sik yung laki usung. Apa? Suara saya terdengar kan? Terdengar, Pak. Ya. Coba Mbak Ajeng silahkan. Yang Mbak Ajeng pahami aja, gak harus apa namanya statis. Yang Mbak Ajeng pahami aja. IP address itu apa? IP address. Sebarisan angka yang digunakan untuk internet. Barisan angka yang digunakan untuk internet. Angka apa nih berarti? Angka yang kayak 192 titik gitu. Kalau 192 itu masuknya apa tuh? Masuk apanya? Kan ada 192 itu kan tadi contohnya 192 ya. Nah 192 itu masuknya IP apa itu? Public. Public. Oke. Public atau privat? Privat, Pak. Oke. Ya saya cuma nanya aja ya. Nanti koreksi lagi ya. Yang berikutnya Mbak Diva. Wah ini Mbak Diva. Siapa hadir? Ya. Aduh, sinyal ya. Oh iya. Coba Mbak saya mau nanya, apa sih bedanya IP public sama privat tadi yang dikatakan sama Mbak Ajeng? Kenapa, Pak? Tadi sinyalnya nggak itu. Oke. Bedanya IP public sama privat apa? Kalau IP publik sama privat, kalau publik itu menurut saya menyeluruh lebih luas, kalau privat itu untuk pribadi. Gitu. Jadi lebih dipakai untuk Mohon maaf sendiri ya. Sinyalnya lagi nggak itu, sinyalnya lagi kurang baik ini. Ya. Ya, Pak. Nanti dibaik-baikin biar sinyalnya dibaik-baikin ya biar dia baik. Ya. Kenapa, Pak? Oke. Nanti sinyalnya dibaik-baikin biar dia baik. Udah. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke ya. Ya. Selanjutnya Mas Ulul Asmi. Mas ya, bentar. Ada Mas Ulul Asmi? Ya, Mas Ulul Asmi. Halo.
Asmi? Oke, Mas Ulul Asmi bisa menjawab sedikit ya tentang apa nih? Apa fungsi IP public? Kok nggak ada suaranya ya? Belum. Halo, belum ya? Belum. Oke. Nanti dibenerin dulu ya, Mas Ulul. Oke, saya lanjut ke apa nih? Mas Oh, ini Zakiyah. Ya, Zakiyah. Abidah. Hadir, Pak. Zakiyah. Ya. Pertanyaan sama, apa sih fungsi IP public, Mbak Zakiyah? Apa Pak? Fungsi apa? IP public. IP public. Ya. Ini emang kelihatannya atasnya ya. Fungsi IP public itu buat memberikan buat itu Pak, Apa? buat alamat IP diterima. Apa? Buat alamat IP yang diterima. Oh, yang diterima. Oke. Yang diterima oleh siapa ini? Diterima oleh internet, oleh router. Internet. Oke, oleh router ya. Oke, Mbak Zakiyah, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, ini siapa yang belum ya? Yuliana Lestari. Hadir, Pak. Mana Mbak Yuliana? Hadir, Halo Mbak Pak. Yuli. Bisa ini ya, aktif kameranya? Udah, Pak. Udah ya? Nah, sip. Mbak Yuli, apa fungsi dari IP privat? Fungsi apa, Pak? IP privat. Menurut saya, IP privat itu digunakan untuk jaringan lokal. Misal saya sama teman saya yang sedang berdekatan gitu, Pak. Itu sih setahu saya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian berikutnya Mbak Hadir Pak. ya. Mbak Ersa nih. Di IP versi 4 nih ya, itu kan di setting ya, atau dibagi maksudnya. Dibagi ke dalam 4 bagian ya. Nah, bagian itu biasanya disebut dengan apa tuh Mbak?
sudah sedikit bahas tentang IP versi 4 ya. Nah, saya berapa bit? Bentar Pak, putus-putus sinyalnya. Oh gitu ya. IP versi 4 itu ada berapa bit? Masih belum jelas Belum Pak. sinyalnya. Yang lain suara saya jelas nggak? Oh, Saya sudah Pak, sudah jelas Pak. Ya. Jelas. Ya. Coba IP versi 4 itu ada berapa bit, Mbak? 32. Bener nggak? 32. Oke. Ya. Dibagi ke dalam berapa bagian? Empat. 4. Disebut dengan apa itu pembagian itu? Apa ya? Lupa Pak. Lupa ya? Oke. Iya, lupa. Yang penting tahu ya, ada 32 bit ya. Yang penting nanti belajar lagi ya. Iya. Tadi sudah dicatat kan? Oke, terima kasih Mbak Elsa. Yang berikutnya, ada Andre. Nah, Andre. Hadir Pak. Oke. Mas Andre, fungsi dari NAT itu apa Mas Andre? Belum Pak, fungsi apa? NAT. Network Address Translation. Buat itu Pak, apa ya? Nganu alamat IP address-nya biar bisa keluar. Gitu. Itu biasanya di apa namanya digunakan di mana? Di luarnya atau di dalam? Dari luar atau di dalam? Dari dalam apa ya Pak? Dalam. Oke ya. Oke, terima kasih Mas Andre. Oke, sudah ya. Nah, jadi tadi cuman sedikit refreshing aja. Tadi sudah dijelaskan tentang IP address, kemudian tentang NAT dan seterusnya ya. Oke, saya share screen lagi. Ini ada IP address, ada NAT ya. Oke, kita masuk ke server. Oke, yang berikutnya di dalam jaringan itu ada istilah server dan ada istilah klien ya. Server itu disebut sebagai penyedia. Jadi contohnya sangat banyak sekali ketika kita mengakses suatu alamat jaringan atau alamat web ya. Misalnya ada Google, ada Facebook. Nah, itu kan berarti mengakses ke server sana. Berarti itu disebut dengan servernya. Nah, di dalam server itu ada disebut dengan web server, kemudian mail server, mail server,
ada file server. Web server contohnya apa? Sangat banyak sekali contohnya web server itu. Maksudnya web server itu bukan aplikasinya ya, maksudnya itu portalnya. Jadi portal web server contoh seperti kalian mengunjungi suatu web, misalkan wiki, Wikipedia misalkan, kemudian ada marketplace ya, ada portal misalkan PNC ya, dan lain sebagainya. Nah ini contoh dari web server, artinya webnya ada di server sana gitu ya. Jadi server itu adalah penyedia ya. Server adalah penyedia layanan. Yang mengakses siapa? Yang mengakses klien. Klien itu bisa dari PC, laptop, HP, dan lain sebagainya, yang dia mengakses ke server tersebut. Terus bagaimana cara mengaksesnya? Bermacam-macam ya. Bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Artinya tidak langsung di sini berarti misalkan dari saya lewat ke pihak ketiga. Contoh, saya akan mengakses suatu website namun tidak bisa langsung, tapi saya menggunakan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini itu atau kalau adalah host, ya langsung mengakses ke sana. Nah, website server browser untuk mengakses ya dengan browser. File server itu diakses dengan mail client. Saya bisa mengakses email dengan server ya. Itu sebetulnya hanya server itu. Oke, contohnya pemakaian yang di handphone kalian, handphone kita itu ada, misal kita menggunakan Android, itu di situ ada Gmail-nya itu ya, ada mail Gmail itu ya, yang lambangnya M, itulah mail client-nya. Jadi mail servernya ya berarti si Gmail tersebut ya, atau kita bikin mail server sendiri juga bisa. Kemudian file server itu bisa diakses dengan browser juga bisa sebenarnya, tapi protokolnya berbeda ya. Ini bisa diakses dengan browser atau aplikasi. Nah, untuk protokolnya di sini di web server itu protokolnya menggunakan ini biar gak panjang ya. Nah, seperti ini saya turunkan aja. Oke, web server. Nah, web server. Server ada Wikipedia, PNC dan sebagainya, penyedia layanan. Web server ini diakses. Nah, web server diakses menggunakan browser. Nah, ini ya, biar gampang. Menggunakan browser dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Pasti kalian sering ya melihat di situ, di dalam browser itu di atasnya ada HTTP atau HTTPS. Itu disebut dengan protokol ya, protokol untuk mengakses web server tersebut.
Dan yang berikutnya ada mail server. Mail server ini contohnya ada email, ada apa, Yahoo, dan lain sebagainya. Ini diakses dengan menggunakan mail client, contohnya aplikasi yang kita gunakan, atau juga bisa menggunakan browser. Dan ini protokolnya apa? SMTP. Dan bisa juga POP-T. Oke, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan file server. File server diakses dengan browser atau aplikasi juga bisa. Di sini protokolnya FTP. Nah, jadi itu sebagai penyedia. Nah, si klien itu untuk apa? Untuk request atau mengambil layanan yang diberikan oleh server tersebut. Contohnya seperti saya mengakses dari Google, ya. Minimal dengan apa caranya? Dengan melakukan tes koneksi. Contohnya menggunakan perintah ping. Itulah tes koneksi untuk mengakses ke server. Minimal dengan perintah ping www apa, misalkan www.google.com, berarti itu sudah merequest, nanti dia dari Google ngasih responnya. Apakah responnya dia RTO atau apa, request timeout, atau dia ada reply-nya. Ini cara si klien mengakses. Minimal seperti itu dengan menggunakan ping. Atau di browser bisa mengetikkan Google, kemudian di enter, itu cara mengakses ke server. Tinggal nanti server ngasih respon ke kita atau ke klien. Oke, itulah server dan klien. Nah, kemudian di dalam itu, nah, di dalam internet itu ada istilah host atau tempat rumah yang dipakai untuk menyimpan file tersebut, ya, dengan menggunakan secara online atau maya atau cloud, ya, atau menggunakan secara lokal. Nah, lokal ini atau sering kita sebut dengan lokal host. Ini hostingnya. Jadi ketika kita belajar hosting, ya, ini host atau hosting lah, host atau hosting. 4. Kita bisa melakukan secara online dengan menggunakan cloud atau secara lokal di lokal kita. Nah, kalau secara online berarti kita biasanya membeli service atau membeli layanan di sana atau menyewa di hosting. Bisa hosting yang berbayar atau yang free. Itu kalau hosting secara internet, secara cloud, ya. Sedangkan kalau yang di lokal itu kita bisa menyimpan di komputer kita. Contoh seperti tadi yang punya saya itu menggunakan secara lokal, ya, atau lokal host, ya, dengan mengakses IP 127 atau mengakses lokal host di browser kita, ya. Itulah hosting. Nah, nanti kalian juga bisa belajar bagaimana kita membuat hosting secara lokal, dan kita belajar hosting secara cloud, ya, atau secara internet nantinya. Dan yang berikutnya yaitu domain. Domain itu adalah nama dari tempat yang dipakai untuk menyimpan file aplikasi web. Contohnya aplikasi web, ya. Nah, aplikasi kan bisa web, bisa Android. Nah, ini domain tuh namanya. Contohnya apa? Contohnya PNC, Wikipedia, Google, Facebook. Inilah domain, ya. Jadi ketika kita mengakses itu domainnya apa? Oh,
PNC. Oh, domainnya apa? Wikipedia. Domainnya apa? Google. Itulah domain. Terus nanti ada namanya ekstensi domain. Nah, ekstensi domain ini ada .com, .net, .org, dan lain sebagainya. Inilah ekstensi dari domain. Untuk ekstensi domain sendiri nanti ada namanya TLD, top level domain. Contohnya di sini di Indonesia ada .id. Ya. Domainnya juga ada ekstensi domain .id ya ada. Tapi di sini id itu untuk mengetahui bahwa kita berada di Indonesia. Kemudian nanti lagi di bawahnya nanti ada .ac.id. Berarti .ac itu adalah level bawahnya dari domain itu ya. Jadi nanti ada istilah .ac.id. Berarti .ac inilah bagian dari top levelnya si id ini. Nanti ada masuk dalam subdomain. Subdomain berarti sub ekstensi domain. Berarti nanti di situ ada misalnya .ac.id misalkan ya. Nah, tapi kalau domain biasanya cuma 2. Ini subdomain dari ac.id. Sub ekstensi domain maksudnya ya, maaf. Dan subdomain itu sendiri, kalau tadi kan domainnya kan apa? Domainnya misalkan kalau di sini ada subdomain. Domainnya apa tadi? Domainnya PNC, berarti subnya apa? ti.pnc. Berarti subdomainnya. Contoh lagi misalkan ada apa ya? Oh, di sini misalkan ada portal.cilacap. Nah, berarti portal itu subdomain dari Cilacap. Dimana ternyata Cilacap itu atau PNC itu ekstensi domainnya misalkan yang TI itu ti.pnc.ac.id misalkan ya. Nah, sedangkan yang Cilacap misalkan portal.cilacap.gov, government misalkan. Ya, seperti itu. Cilacap.gov misalkan. Jadi ada ekstensi domain, ada sub ekstensi domain, dan ada domain serta subdomain. Subdomain itu berarti nambahnya dari depan. Nah, dari sini depan namanya ini setelah domain, dan ekstensi domain itu di belakang, dan sub ekstensi dari domain itu nambahnya di depan dari ekstensi domain sub levelnya. Itu ya. Nah, ini yang sering disalahartikan. Orang sering menyebut bahwa domainnya apa? Domainnya .com, .net itu bukan domain, itu adalah ekstensi dari domainnya. Sedangkan domain itu berarti namanya, nama alamat rumahnya. Gitu. Ya. Nah, terus kenapa kok bisa muncul ada domain PNC, ada domain Google, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya peran dari yang namanya DNS. DNS. Ini domain name service ya. Service server nih, service ya. DNS. Untuk apa? Di sini fungsinya untuk mengubah dari yang misalkan di sini pnc.ac.id dirubah ke dalam bentuk IP address. Karena perangkat itu kan taunya IP address tuh. Jadi misalkan di sini laptop saya ini IP address-nya berapa tadi? Nah, contohnya tadi contoh
di laptop saya itu dijadikan server tadi. Contohnya server saya menggunakan servernya, web servernya Apache tadi ketika menggunakan SAM ya. Sini kan ketahuan nih SAM. Oh ternyata nih ada Apache, ini disebut dengan web servernya ya, Apache ini misalkan. Oh ternyata nih Apache nih, berarti Apache ini letaknya di mana? Di komputer saya. Nah di komputer saya ini IP-nya berapa sih sebenarnya? Ternyata di IP punya saya ini misalkan ini tadi sudah udah di close. Ini misalkan tadi IP-nya, ini saya sambil jalanin aja, semoga bisa diakses dari sini. Tadi sudah ketutup. Oke, sambil menunggu. Nah di laptop saya ini IP address-nya misalkan address-nya itu 192.168.224.200. Ini kan di laptop saya nih. Ternyata di laptop saya ini dijadikan server. Saya install aplikasi server namanya Apache ya. Untuk mengakses Apache kan tadi bisa menggunakan IP localhost atau IP atau localhost itu sendiri ya, dengan ketik localhost itu kalau kita ngeakses dari komputer itu sendiri, dari laptop saya mengakses ke laptop saya, berarti menggunakan IP localhost itu atau IP loopback ya. Ini sering keliru. Ketika dari laptop saya mengakses ke laptop saya berarti menggunakan IP loopback, ngeloop diri sendiri. Maka IP-nya 127 sekian-sekian atau diketik di browsernya localhost. Tapi kalau dari luar komputer yang lain bukan menggunakan localhost-nya atau menggunakan IP loopback-nya, kalau gitu berarti dia akan mengakses dirinya sendiri lagi kan? Maka dia mengaksesnya apa? Ke IP-nya, yaitu IP 192.168.224.200. Nah kalau kita mengakses IP address itu kan susah, maka IP address ini diganti dengan menggunakan nama domain. Apa nama domainnya yang dia pesan? Misalkan contohnya nama domainnya Abdul. Nah ternyata nama Abdul domain itu ternyata dia harus punya ekstensi karena bisa jadi banyak sekali nama Abdul di luar sana. Nah untuk membedakan di sini ada namanya .net, .com ekstensi itu supaya bisa membedakan antara Abdul yang satu dengan yang lainnya. Bisa jadi Abdul.net itu berbeda dengan Abdul.com. Ini contohnya saja, misalnya seperti itu ya. Nah terus bagaimana? Oh berarti supaya memudahkan kita untuk mengakses nama Abdul dengan ekstensi .com, udahlah ketik aja Abdul. Ternyata ini nama ini itu terjemahan dari IP ini gitu. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah DNS, Domain Name Service nih. Letaknya di mana? Kalau kalian berlangganan atau kita berlangganan itu letaknya di hosting. Biasanya hosting itu akan menyediakan domain. Jadi kita bisa beli domain dan juga bisa beli hostingnya langsung. Kalau kita beli hosting biasanya terinclude nama domainnya seperti itu. Terus apakah kita bisa membeli domain saja? Bisa. Misalkan nama domainnya kita beli, tapi akses datanya ke komputer kita sendiri, bisa. Apakah cuma beli di hostingnya saja? Bisa. Bisa. Kita cuma nyimpan file di sana, tapi kita ngaksesnya secara IP address, tidak menggunakan nama domain itu. Nah di dalam internet ada istilah itu tadi, ada istilah hosting dan ada istilah domain. Oke, ini sambil saya coba buka. Kemudian ini lamnya saya coba dijalankan lagi. Ini saya minimize. Oke, ini saya aktifkan. Ini harus di setting biasanya ya. Semoga ini bisa berjalan nih.
saya masuk ke sini, saya coba ping IP tadi ya. Ini kan sudah bisa jalan nih. Ini di laptop saya, dashboardnya ini. Nah, nanti kalian bisa belajar seperti ini nanti. Oke, ini sudah ya, sama. Kemudian di sini, oke, saya stop. Ini tadi IP-nya berapa ya? 1, masih sama nggak? If config, sama ya. Copy, masuk ke sini. Nih, saya cek di sini localhost. Nah, localhostnya ada nggak? Nah, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, saya pas. Oh, ini nggak bisa dipaste ya, lupa saya. Ini kan beda tempat. 192 168 224 ya. 200. Sama nggak? Nah, bisa kan? Jadi saya mengakses 192, 108, 224, 200 ini bisa nih. Welcome to SAM. Nah, bisa nih. Jadi SAM ini letaknya di komputer saya. Di komputer realnya saya. Dan yang ini virtual. Nah, ini fungsi dari tadi, dari NAT dan juga dari DNS nanti. Kalau ini belum masuk ke DNS ya, maaf. Ini masuk ke NAT. Jadi dari sini bisa mengakses keluar ya. Sedangkan dari luar tidak bisa mengakses ke dalam. Nah, contohnya di laptop saya ini dijadikan servernya. Jadi yang ini, yang Windows ini dijadikan kliennya. Jadi ini mengakses ke server dan dari server memberikan respon ke klien ini. Maka ini di mana, inilah hostingnya. Jadi laptop saya ini sebagai hosting, ini sebagai kliennya. Letaknya di mana? Ini letaknya di directory komputer saya. Makanya kan susah nih kalau harus mengakses ke sini aja, harus ngaksesnya seperti ini, ada IP address ini ya, kemudian ada dashboard dan segala macam gitu. Kan susah. Maka kita butuh yang namanya DNS untuk memudahkan kita. Jadi nanti biar mengaksesnya bukan menggunakan 192 lagi, tapi menggunakan menggunakan alamat yang mudah diingat oleh kita. Ini contohnya di sini ada nggak nih? Ini contohnya di sini, misalkan ini kan masih dashboard ya. Ini kalau dilihat di sini saya nggak ada nih di sini. Contoh di sini ada nggak localhostnya? Localhost, wah kayaknya udah penuh nih. Nah, ini SAM ya. Ini kan ada nggak di sini? Atdoc. Nih, ini kan cuma dashboard dan ini kan nggak aktif. Ya, ini yang SAM di sini nggak aktif. Nah, ini coba saya aksesnya dari sini. Saya coba menambahkan di sini. Di sini saya mengakses nih webku misalkan. Nah, di sini ada alamat domain webku misalkan ya. Walaupun ini harusnya tuh di sini, tempat ini. Jadi disinilah fungsi dari hosting. Hostingnya apa? Bukan di sini, tapi di laptop punya saya satunya. Itu ada istilah hosting ya. Jadi ini secara lokal. Nah, terus bagaimana kalau yang bukan lokal, yang cloud? Konsepnya sama. Cuman bedanya dia letaknya di tempat yang saya tidak ngerti ya. Kita masukkan ke sana filenya. Kan berarti sama juga kita mengakses alamat IP di sana. Itu. Nah, ini fungsi dari DNS untuk memudahkan kita mengakses suatu IP address ke dalam alamat
yang mudah kita ingat. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini tenggorokan saya sudah mulai kering. Ada? Pusing ya? Wah, lumayan pusing kalian nih. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau Nanti nanya. untuk siang nanti Iya, Pak. kalian latihan nanti. Ya, silakan. Ya, Eh, siapa dulu nih? siapa dulu? Kamu dulu lah. Ya, oke. Jadi tadi kan ada sub ekstensi domain ya, Pak. Untuk menambahkan sub ekstensi domain itu Ya. bagaimana caranya ya, Pak? Kalau sub ekstensi domain itu dari penyewa domainnya. Jadi Oh, gitu. misalkan saya pelangganan nih, saya kan di Indonesia biasanya menggunakan ID ya. Ternyata di ID itu kan dia bisa menambah sub ekstensi dari ACID gitu kan, ada koid ya, .co.id ya, dan lain sebagainya. Nah itu nambahnya dari penyedia domainnya dari sana. Kalau kalian mau berlangganan, coba cari aja beli domain, cari di internet. Nanti ya di situ ada penyedia domain dan di situ ada ekstensi-ekstensi yang bisa kita tambahkan. Bisa jadi .web.id, .co.id. Nah, seperti itu. Dan untuk sub ekstensi ya, sub ekstensi domain sendiri nanti ada ketentuannya. Contohnya AC atau akademik. Ketika kita mau membeli atau berlangganan dengan sub ekstensi domain AC, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya memang karena itu kan akademik, berarti harus ada tempat yang memang dijadikan akademik. Contohnya seperti PNC, ada nggak PNC-nya? Kemudian ada surat dari pimpinan, baik itu direktur ataupun rektor, misalkan kalau kampus universitas ya, itu harus ada. Kemudian kalau ekstensi .co itu kan masih umum. Nah, itu biasanya hanya sebatas KTP saja, itu identitas yang bisa diperlukan. Seperti itu sih. Jadi ngaturnya dari mana? Ngaturnya dari penyedia domainnya atau penyedia hosting. Oh, begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Tadi? Bang mau nanya, tadi yang hosting online itu Google Drive, OneDrive itu termasuk iya nggak Pak? Yang penyimpanan online. Oh. Kalau Google Drive itu, nah ini juga kalau untuk menyimpan ya, untuk menyimpan itu bisa masuk dalam hosting internet sebetulnya sebagai media penyimpanan. Karena kan hosting itu kan nama lain dari rumah penyimpanan ya, hosting. Ya. Terus bagaimana kalau kerjanya di Google Drive? Itu bisa masuk dalam hosting, namun ciri dari hosting itu kita bisa mengakses secara langsung dengan menggunakan kayak IP atau alamat, dan itu bukan berupa file yang langsung tertuju ke direktori. Itu fungsi dari hosting sendiri ya. Jadi contohnya kalau kita mengakses Google Drive itu kan kita sama juga mengakses ke satu langsung ke folder itu ya. Lainnya seperti kita mengakses ke komputer kita di folder apa, filenya apa gitu kan. Dan itu biasanya hanya sebatas file penyimpanan saja. Tapi kalau hosting yang sesungguhnya gitu ya, yang memang pada awalnya itu hosting itu digunakan, itu dipakai untuk menyimpan file aplikasi. File aplikasi itu tidak harus berupa Excel ya. File aplikasi web itu contohnya seperti ada file dengan ekstensi .html atau ekstensi .php yang kita mengakses dengan menggunakan browser yang nanti akan diterjemahkan oleh browser itu sendiri. Itu fungsi dari hosting sebetulnya. Tapi kalau sifat penyimpanannya sama saja sebetulnya. Sama saja seperti Google Drive itu juga penyimpanan. Gitu. Namun, itu tadi dengan tanda kutip, hosting itu dipakai untuk menyimpan aplikasi web, di mana di dalamnya ada web servernya, ada database servernya, seperti itu.
Itu ya Mbak siapa? Mbak Elik ya. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi? Saya ingin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Mas Rizky. Untuk di bagian server tadi kan ada web server, mail server, sama file server. Contoh penggunaan file server bagaimana ya, Pak? Kalau file server itu kita bisa menginstal ya. Kalau kan dia menggunakan protokolnya FTP. Jadi kita bisa menginstal FTP server. FTP server untuk mengakses file yang ada di komputer kita. Jadi nanti mengaksesnya bisa menggunakan browser. Nah, karena dia protokolnya beda, ya, maka di browser itu diketiknya FTP. Nanti ketiknya FTP. Contoh seperti ini. Nah, ini misalkan ada di luar sana ada FTP ya. FTP. Ini aplikasi yang bisa digunakan pakai FileZilla juga bisa, ini free. Jadi kita bisa setting di server, kita install FileZilla-nya. Kemudian nanti di kliennya kita install FileZilla client untuk mengakses FTP tersebut, menggunakan protokol FTP maksudnya ya. Terus bagaimana cara mengakses dari aplikasi? Tinggal kita buka aplikasinya. Ini saya ada nggak ya FTP di sini? FTP, nah. Jadi untuk aplikasi klien FTP klien banyak ya. Contohnya ada apa? FileZilla, ada tadi banyak sekali di sini tadi. Ada apa saja tadi? Nih ada Core FTP, Smart FTP dan lain sebagainya. Ini contoh untuk aplikasi FileZilla ya. Ini klien. Jadi ini yang ada di server sana. Misalnya contohnya saya bikin server FTP di komputer mana itu ya. Nah, ini untuk lokalnya seperti ini, untuk di lokal servernya maksudnya. Tinggal di sini kita masukkan IP address. Misalkan ya, punya Mas Rizky itu saya jadikan server FTP. Jadi server itu terserah nih, nggak harus di situ tuh ternyata pokoknya bebas lah, apapun perangkat komputernya bisa dijadikan server dengan akses FTP maksudnya itu ya. Jadi FTP itu bisa dibilang akses ya, cara mengakses. Ternyata komputernya Mas Rizky itu IP-nya misalkan di sini 191.169 misalkan saja ini titik 200.1. Nah, di dalam server sana di komputernya Mas Rizky itu bisa disetting username sama passwordnya untuk FTP yang disetting di situ. Misal usernya misalkan Rizky, passwordnya juga Rizky. Misalkan portnya berapa? Untuk FTP itu biasanya menggunakan port 20 atau 21. Itu bisa. Tinggal dikoneksikan. Kalau sudah terkoneksi dengan server di sana, maka dia akan muncul di sini direktori yang dijadikan tempat untuk diambil filenya. Gitu. Oh, ternyata di situ ada direktori download. Ya udah, tinggal kita akses di sini, maka yang di atas ini berarti punyanya Mas Rizky, yang di bawah sini punya saya. Jadi kalau saya mau upload, tinggal dari saya diklik drag aja ke sini. Di drag aja, drag and drop. Dari sini tinggal diklik saya atau di ini ya, ada upload sama download. Tinggal misalnya di drag dari sini, di drag ke sini, maka langsung muncul ke sana. Filenya punya saya langsung muncul ketemunya Mas Rizky. Atau misalnya dari sini Mas Rizky punya film nih misalkan. Kan kalau downloadnya pakai browser kan lama. Nah, pakai FTP. File filmnya ternyata di directory download. Tinggal saya download aja, di copy langsung ke sini. Dia lebih cepat. Karena dia menggunakan protokol FTP, tidak menggunakan browser. Itu bisa. Dan lebih cepat biasanya. Settingnya bagaimana? Tinggal kita sediakan aja nih file ini.
Misalkan nih contohnya saya pakai FTP ya, karena yang gratis dia open source, berarti download ada 2 aplikasi, yang satu server, satunya klien. Ini yang server berarti nanti diinstal di komputer yang nanti dijadikan file servernya. Yang klien terserah, bisa di komputer mana saja ya, dan dari handphone juga bisa. Itu cara mengakses menggunakan aplikasi. Terus bagaimana cara mengakses menggunakan browser? Ini contohnya kalau saya download Ubuntu misalkan. Di Ubuntu ada download menggunakan protokol HTTP, ada yang menggunakan protokol FTP, tapi sama-sama menggunakan browser. Ini juga bisa. Contohnya di sini ada namanya Mirror ya. Nah, ini walaupun seperti ini dia pakainya HTTP. Ini kan sama seperti folder ya atau directory. Ini contohnya seperti ini, pesan 15. Biasanya di sini ada namanya mirrornya. Ini contoh saja ya di Ubuntu nih. Coba ada nggak mirror? Oh, nggak, di sini aja. Mirror. Mirrorless lagi. Lambat nih. Mirror. Bentar ya. Ya. Mungkin kalau menurut saya untuk cara yang itu sudah cukup dulu Pak, karena mungkin ini pelajaran sudah 3 jam. Udah banyak ya. Iya Pak, ya, itu udah cukup bagi saya Pak. Apa? Cukup jelas. Tambah pusing ya. Iya Pak. Tambah pusing nanti.